Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Samsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik sebagai subjek belajar, yang kedua, ciri-ciri perkembangan peserta didik, yang ketiga, pengembangan belajar sesuai perkembangan peserta didik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu peserta didik sebagai subjek belajar. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan peserta didik. Untuk memahami tentang ciri-ciri perkembangan peserta didik, dimulai dengan pemahaman tentang peserta didik atau anak. Anak adalah makhluk hidup organisme yang utuh, yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam diri anak. Selanjutnya yaitu konsep anak sebagai suatu totalitas. Yang pertama yaitu anak adalah makhluk hidup atau organisme yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam diri anak. Yang kedua yaitu dalam kehidupan dan perkembangan anak yang saling terjalin satu sama lain. Yang ketiga yaitu anak berbeda dari orang dewasa, bukan sekedar fisik tetapi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam belajar. Prinsip yang pertama yaitu belajar berarti secara mencari makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Yang kedua yaitu konstruksi makna. Konstruksi makna adalah proses yang berjalan terus-menerus. Yang ketiga yaitu belajar adalah bukan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Yang keempat yaitu hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu pengembangan belajar sesuai perkembangan peserta didik. Faktor kesuksesan seorang anak di masa depan ditentukan oleh bagaimana perkembangan seluruh aspek dirinya, yaitu perkembangan fisik, kognitif atau intelektual, emosi, dan spiritual yang berkembang secara optimal. Walaupun secara garis besar, garis hidup manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan, tetapi akan lebih mudah untuk berkonsentrasi kepada faktor lingkungan karena secara langsung memiliki konsekuensi praktis pada pola pengasuhan dan pendidikan anak. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan individu. Yang pertama yaitu fisik. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Yang kedua yaitu intelektual. Intelektual atau kecerdasan merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Yang ketiga yaitu sosial. Setiap individu selalu berinteraksi dengan lingkungan dan selalu memerlukan manusia lainnya. Yang keempat yaitu emosi. Emosi merupakan perasaan tertentu yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang kelima yaitu bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk komunikasi dengan yang lain. Dan yang terakhir yaitu moralitas. Selanjutnya yaitu komponen yang membentuk kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu siswa seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu guru, yakni seorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, katalisator kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu
Tujuan pernyataan perubahan perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu isi pelajaran, yakni segala informasi yang berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu metode, yakni cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi dari orang lain. Yang keenam yaitu media, bahan pembelajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada para siswa. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi, yaitu cara tertentu yang digunakan untuk mengulang suatu pelajaran yang telah dipelajari agar mencapai tujuan tertentu. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berjalan sejajar dan berdampingan. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal atau irreversibel, yang meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa. Selanjutnya yaitu perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru yang membelah membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Dan terakhir yaitu perkembangan peserta didik sangat berpengaruh terhadap potensi dan cara belajar anak dan dalam kecerdasan, ketemperamen, dan interaksi keturunan di lingkungannya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.